Kopi kita gak lu gadai. Bokap yang nyuruh. Kerasukan Jawa. Orang Raja Jawa sekarang mukanya lagi pada hancur ya. Lu mau aja enggak? Referensi ChatGPT ya, Raja Jawa ya. Mungkin yang dimaksud adalah kesultanan ya, kesultanan seperti Hamengkubuwono, ada juga Pakubuwono ke-13, Raja Keraton Surakarta. Daripada kalian kerja di pabrik, ya nggak? Daripada kalian kerja di pabrik Indomie, pabrik Freeport. Ceweknya, istrinya, iya. Mantannya. Enggak! Semua Sunda Jangan bilang gitu, kenapa emang? Coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Kenapa orang Sunda diginikan? Karena selama ini selalu diam. Nah, waktu nanti usik mah nyari. Nggak cuman suku Sunda, Jawa juga dihina. Resbob, izin. Jadi kali ini Lesko mau bahas tentang Resbob ya. Kalian pasti tahu ya, orang yang menghina suku Sunda ya, sebenarnya Lesko nih adalah subscriber dan viewernya Big Mo dari lama ya gitu. Jadi hatam banget sebenarnya sama kasus ini. Dari Penjaruy, ibunya namanya Mochi Oreo, bapaknya Natsuhi di Penjaruy gitu. Adiknya Muhammad Jana alias Big Mo kita ikutin karena kita lapar ya. Kita naikin kereta Big Mo dulu izin. Nah, pacarnya Lesko juga tahu, Jovita, dulu namanya Biku. Buset, sebenarnya dari Resbob ini Lesko hatam banget guys, tapi memang nggak pernah bahas. Tapi karena sekarang Lesko lapar ya, makanya izin dulu nih untuk ikutan di kereta Big Mo. Jadi kalau kalian tahu bahwa si Resbob ini kemungkinan dia tidak dipenjarui juga, nggak lama dipenjaruinya, bahkan kemungkinan dia bisa bebas ya, karena beberapa hal yang dikatakan Resbob ini bukan termasuk tindakan pidana gitu, karena tidak ada korban atau kerugian dari perorangan. Nah, apakah benar seperti itu? Dan kalau kalian tahu bahwa Resbob ini anak dari Muhammad Nasihan yang kita sebut sebagai Nasihui di Penjarui. Itu ada juga tuh lagunya, dan pernah korupsi dan sekarang masih dipenjarui juga, mengkorupsi dan merugikan negara itu sampai 55 miliar rupiah. Penjaruinya 10 tahun. Dan kalau kita lihat-lihat ya, si Resbob ini alias Daus alias nganggur, kita sebutnya kalau subscribernya Big Mo kita sebutnya si Nggur ini. Karena dia umur 25 nganggur coy, buset. Baru masuk kuliah lagi dia memang nganggur. Jadi selama ini yang gue bilang abang gue umur 25 pengangguran tuh dia Dia nggak cuman menghina suku Sunda aja, dia menghina juga Jawa. Bahkan dia pernah ngegadai Scoopy, punyanya Muhammad Jannah gitu, punyanya Big Mo gitu. Waduh, ini emang dia orangnya bermasalah dan sialan sekali si Resbob ini alias Daus alias si Nggur gitu ya. Satu lagi tuh ada kakaknya Big Mo ya, agak bermasalah juga tuh, namanya Surga itu. Pokoknya semua Sunda semua orang Sunda Kalau Ini upgrade lagi. woi, jangan bilang gitu, Bob. Jangan bilang gitu, kenapa emang? Emang ada yang nggak terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu nggak terima sama gua, lu tunggu gua. Lu bilang di Sapam Universitas Wijayakusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Daus. Nah, itu salah satunya yang dia sebutin untuk suku-suku Sunda ya. Nah, tapi banyak banget yang bilang, kita juga sering dibilang Jawa Hama. Nah, apalagi sound horek kan gitu, Jawa Hama. Emang kita nggak kayak suku Sunda yang ngemenjarain orang. Nah, masalahnya si Resbob ini membuat chaos isu SARA. Dan suku Sunda, kelompok Sunda juga melaporkan ini ke kepolisian hingga banyaknya terjadi kerisuhan di masyarakat. Kalau misalnya kelompok atau suku Jawa waktu disebutkan oleh suatu pihak disebut Jawa Hama dan terjadi chaos, kemungkinan juga pelaku akan ditindak pidana gitu, dipenjarui lah gitu. Masalahnya kan sekarang ya sampai Deddy Mulyadi, Garindra Bimo yang kemarin-kemarin kan public figure juga itu merasa tersinggung sama si Resbob ini. Wilayah Provinsi Jawa Barat, jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Tong sieun jadi orang Sunda, kudu wani nyarita Sunda, kudu wani ngajarkeun Sunda. Kenapa orang Sunda diginikan? Karena selama ini selalu diam. Nah, sekarang kita perlihatkan diri bahwa kita ini bukan orang yang diam teh lain elehan. Waktu nanti usik mah nyari. Karena dia ngata-ngatain suku Sunda ya gitu. Dan Viking itu lebih parah sih, dia menyenggol supporter bola ya, dua ya. Suku dan supporter bola. Mungkin supporter bola ini yang paling nggak terima ya gitu. Dan kemarin dia sudah ditangkap, padahal dia baru streaming loh gitu. Dia baru streaming sekitar mungkin sebulan 2 bulan gitu si Resbob ini yang ngikutin adiknya ya gitu.
Nggak cuman itu, kenakalannya dia juga motor Scoopy orang tuanya, guys. Itu digadai, emang bermasalah nih anak. Motor kita mana? Motor kita sekarang mana? Ada. Lu gadai. Bokap yang nyuruh. Scoopy lu gadai. Bokap yang nyuruh. Scoopy yang gua pakai di Purwokerto lu gadai. Makanya sekarang nih gue datang ini, gue berpikir bahwa ya udah Jana doang lah kayaknya yang bisa nembus itu. Lah, apaan sih? Kerasukan Jawa, iya nih. Raja Jawa gue. Lu nggak ngasih jawab, lu nggak jawab apa anjing? Oh, Raja Jawa sekarang mukanya lagi pada hancur ya? Lu mau ngajak? Enggak, diam memang itu diam. Diam ya? Kagak, itu kenapa digadai? Scoopy kita enggak. Takut. Enggak ya, ngapain? Takut sama Gibran. Enggak mas. Waduh, itu salah satunya, guys. Dia juga menghina Raja Jawa ya. Raja Jawa sekarang dia mukanya pada hancur. Tapi siapa yang dimaksudkan Raja Jawa sama si Big Mo, sama si Daus alias pengangguran ini ada Slash Bob? Ini ya, nah kalau Lesko cari Raja Jawa tuh memang nggak ada. Tapi kalau dari referensi ChatGPT ya, Raja Jawa mungkin yang dimaksud adalah kesultanan ya. Kesultanan seperti Hamengkubuwono, Kesultanan Jogja. Karena kan Sri Sultan Hamengkubuwono X ya gitu. Sultan Jogja, Gubernur Jogja juga. Selain Kesultanan Jogja, ada juga Pakubuwono ke-13, Raja Keraton Surakarta, atau Mangkunegara ke-10, Adipatipura Mangkunegara. Nah, apakah orang-orang ini termaksud yang Resbob bilang ya, yang bilang Raja Jawa sekarang mukanya hancur itu maksudnya apa gitu? Ini harusnya kalau masalah kesultanan ini disebut atau yang diniatin jahat sama si Resbob, dia kena juga nih gitu. Pasal berlapis juga dia nih. Si pengangguran umur 25 yang baru kuliah ini gitu. Izin. Udah izin nggak apa-apa ya gitu. Emang kebanyakan makan uang haram anak koruptor begini nih. Izin. Nggak apa-apa kan, itu fakta kan gitu. Bapaknya kan koruptor fakta. Dipenjaroi kan di fakta ya. Ngasih makan anaknya ya uang haram bekas korupsi kan fakta ya. Izin. Nggak cuma Jawa juga, Sunda juga udah dihina. Bahkan orang nyari kerja kuli juga dihina sama dia, guys. Daripada kalian kerja di pabrik, ya nggak? Daripada kalian kerja di pabrik Indomie, pabrik Freeport, atau mungkin jadi kuli-kuli yang nggak jelas gitu, atau mungkin jadi orang-orang yang ya hanya mempunyai uang satu hari digaji 100.000. Buat apa? Waduh, buat apa? Satu hari 100.000. Lebih baik daripada nganggur. nganggur umur 25, nganggur tuh lebih parah itu. Bahkan orang kuli aja dihina. Buat apa 100.000 sehari? Ya buat bertahan hidup lah. Emangnya nggak semua orang yang nggak tahu malu ya, yang kayak kamu ya, punya orang ya, punya bokap yang dipenjarui, itu bokapnya menebus kesalahan dengan mengambil duit rakyat miliaran, ngasih makan ke kamu, ya ini dia. Bahkan tadi kan dia juga bilang ya, dia ngegadein Scoopy ya gitu. Nah ini memang dia sedikit beda sama adiknya, karena si Big Mo ini, Janah ini, dia dari umur kalau nggak salah 7 tahun udah di Amerika sama emaknya ya, Mochi Oreo. Dan di sana dia ditinggal sama emaknya. Emaknya pulang, dia ditinggal sama tantenya gitu kalau nggak salah ya. Atau sama temen emaknya itu di Amerika sampai SMA kayaknya, SMP atau SMA gitu. Dan sekarang ya adiknya Big Mo lagi menuju streamer nomor 1 di Indonesia. Dan salah satunya Let's Go juga mendukung juga sih dia. Let's Go juga ikut kereta Big Mo sih, gimana ya gitu. Nggak cuman Jawa dihina, Sunda dihina, kuli dihina, bahkan perempuan pun dihina sama dia, guys. Sudah bisa dipastikan pengalaman gue, orang-orang Sunda tuh licik-licik. Pasti licik-licik. Itu udah pasti. Tapi tahu nggak sih yang paling kasihan tuh siapa sekarang? Siapa? Pratama Arhan. Kenapa? Ceweknya, istrinya. Iya. Mantannya. Enggak. Lu nggak percaya? Enggak percaya, enggak mungkin, enggak. Lu tanya mereka. Bilangin kok. Enggak ada. Itu rumor, itu hoax, lu kemakan hoax AI. Itu enggak. Enggak. Lu tahu Pratama Arhan kan? Gue tahu pertama. Kaya kan dia? Kaya. Pemain bola dong, terkenal dong. Iya. Tapi ceweknya mungkin nggak merasakan kenikmatan. Waduh, itu ada juga kemarin sama Azizah ya gitu. Istri Pratama Arhan dibilang Azizah tuh ngeos gitu sama mantannya ya. Anaknya Jennifer, siapa namanya? Mami Ipel gitu, suaminya Ajun. Pilu-pilu itu kan. Nah, itu kemarin sempat rame gara-gara si Azizah ini lagi ada foto sama mantannya main pedal. Jadi dia menyimpulkan ya, bahkan dia bilang sendiri ya gitu. Dia nggak bilang mungkin atau dugaan dan lain-lain, dia bilangnya istrinya ngewita sama mantannya itu. Bahkan si Big Mo ini udah nyapuin ya, enggak, itu AI, itu hoax.
Dia bilang, lu nggak percaya? Wow. Memang sekarang si Resbob ini lagi gencar-gencarnya ya. Tapi banyak banget sih teman-teman yang pengen dia itu dipenjaruinya di Jabar ya. Supaya ya kan mungkin banyak-banyak narapidana di Jabar ya keturunan Sunda ya. Mungkin melampiaskan emosi netizen. Jadi udah banyak pesenan gitu ya gitu. Mungkin kalau dipenjarui kan bisa mesen gitu. Kita kasih 500.000 bang, ada namanya Daus alias Nganggur, anaknya Mochi Oreo. Si julukannya Resbob, tolong dong dikasih salam olahraga dong. Nah, tapi kalau di sini dikasih tahu sama adiknya ya, kenapa sih si Resbob alias Daus ini, si Nganggur 25 tahun ini selalu kayak gitu. Nah, ternyata di masa lalu si Resbob ini adalah orang tajir ya karena duit dari bokapnya ya gitu. Jadi dia pesantren juga, bahkan duitnya tuh lebih gede daripada duit jajannya si Big Mo di Amerika. Kenapa dia nggak ada kerjaan atau Dia nggak ada kerjaan. apa dia ngeliat kayak insecure gitu? Menurut gua insecure sih enggak, tapi kan dia percaya gua gede di Amerika, uang jajannya lebih gede Resbob di pesantren. Gua di New York, uang jajannya lebih gede Resbob uang mingguannya. Nah itu dia digedein. Dia udah kena sindrom ini, mungkin lu tau sindrom virus SMA jagoan SMA tuh nggak? Orang yang waktu SMA jagoan udah ngerasa keren, tapi kalau kuliah mereka pikir ini masih SMA. Lah boy lu kalau jago lu jadi Mike Tyson aja, lu jadi boxer, lu bangun karir lu. Bukan kalau bisa mukulin jagoan dari SMA lain buat 3 tahun kemudian mesti kayak siap bos. Nah, si Resbob dari kecil jadi bos-bosan. Jadi maunya kayak bosnya dan orang-orang itu ngerti gue ya. Bos-bosan itu nggak apa-apa. Ketika lu emang ada duit. Waktu itu ada situasi semesta, bokap gue jatuh. Nih, dia biasa jadi bos-bosan, duit oksigen udah nggak cukup buat dia jadi bos-bosan. Tapi udah nggak ada, dia karena dia udah biasa kayak jadi bos-bosan, tetap nggak bisa kerja. Woi, itu dia guys, dari adiknya ya, Big Mo alias Muhammad Janah ya gitu. Dia cerita ya si Resbob ini alasannya kenapa sekarang jadi nganggur gitu ya karena dari kecil dia dapat duit dari bokapnya banyak banget gitu. Jadi dari kecil dia udah bos-bosan. Bahkan dia, let's go, pernah lihat dia klipnya ya. Dia tuh pernah dikasih duit waktu SMP kayaknya. Dia udah nyewa lonte gitu. Dia udah nyewa LC guys. Waktu SMP dia bilang dia dapat duit 10 atau 20 juta gitu dia cerita. Dari bokapnya juga katanya gitu, disuruh habisin. Jadi waktu SMP, entah kelas 1 atau kelas 2, dia tuh dapat duit 10 atau 20 juta dikasih bokapnya, terus dia tuh nyewa lonteng ya gitu. Dan nyewa lonteng gitu. Dan dihabisin buat ngeos gitu. Di anak SMP nyewa lonteng ngeos gitu loh. Jadi dari kecil udah bejatnya luar biasa nih anak. Jadi makanya dia nggak ada lapar-laparnya gitu. Kalau lapar, dia pasti mintanya sama si adiknya, si Big Mo Muhammad Janah. Dan lebih sedihnya lagi kalau kalian tahu background story keluarganya ya gitu. Itu kan lumayan ngikutin Big Mo ya. Kasiannya si Janah ini dia selalu bukan di anak tirikan ya, kayak kasarnya kayak gitulah. Sama si bundanya ya, Bunda Mochi Oreo ini ya. Pokoknya kalau Daus salah, si pengangguran salah, bundanya pasti ngomelin si Janah gitu loh. Dan kalau Janah kritik abang gua nganggur gitu, pasti emaknya si Mochi Oreo ini bakal marahin si Janah ini, si Big Mo ini, bahwa itu abang lu kenapa sih lu tuh di streaming bilang dia nganggur, semua orang itu kan ada fase-fasenya gitu. Padahal kan emang umur 25 nganggur sok-sokan itu kan beban keluarga anjir. Beban desetan berdeban. Nah, jadi udah terbukti kan, Mochi Oreo, Bunda Mochi Oreo, ini udah terbukti ya, anak yang beban itu ya itu si Daus alias nganggur gitu. Ini si Big Mo sekarang udah jadi streamer nomor 1 di Indonesia loh. Inilah investasi yang harusnya kamu sayang. Ibarat Brad Pitt ini ya. Ibarat Brad Pitt ini punya apel ya gitu. Punya apel ya. Jadi kalau lu ngasih apel ke anak lu yang si nganggur Daus tadi, apel lu lama-lama dalam 2 hari bakal habis. Tapi kalau lu ngasih si Big Mo Janah, apelnya ini dia bisa jual ke orang yang membutuhkan, dia dapat untung, dia bisa beli 2 apel. Jadi 1 apel yang dia punya itu bisa jadi 2 apel. Kalau dari si Big Mo Janah si anaknya ini ya. Tapi kalau dari kenganggur Resbob ini, nah 1 apel habis
dan dia makan sendiri, nggak dibagi. Nah, ibarat Brad Pitt punya apel gitu. Nah itu deh guys, berita fun-fun aja ya, berita bego kali ini ya. Nah, masih tunggu update berita-berita serius selanjutnya ya. Thank you banget atas teman-teman yang udah mensupport Let's Go. Kalau kalian ngikutin berita ini, gimana sih pendapat kalian? Nah gimana ya, udah ketangkep juga orang tuh umur 25 nganggur tuh. Itu udah top of mind tolol gitu loh. Let's Go aja kerjaan banyak ini, sampai bingung nih mau buat konten apa kerja apa gimana dulu nih gitu. Terima kasih banyak atas supportnya dari Nawa Fitriana. Waduh, Nawa Fitriana ini subscriber lama Let's Go nih. Thank you banget. Terima kasih banyak. Nah, itu yang bisa disampaikan. Kalau kalian suka, join aja di membership Let's Go ya. Kalau gini di video ini sampai jumpa lagi guys. Bye.